Lembaga keuangan non-bank dalam pasar uang dan pasar modal. Bab 1 Pendahuluan. Lembaga keuangan non-bank atau LKNB berperan penting dalam menyalurkan pembiayaan, pengelolaan risiko, menyediakan jasa keuangan, dan menawarkan alternatif investasi. LKNB tetap mampu menghimpun dan menyalurkan dana melalui instrumen keuangan lain yang tak kalah pentingnya dalam mendukung kegiatan ekonomi. Profil perusahaan di pasar uang. Bank Negara Indonesia atau Persero Tbk BNI didirikan pada 1946 sebagai bank umum milik negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968. Pada tahun 1992, BNI berubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan terbatas dan menjadi BUMN pertama yang go public pada 1996. Profil perusahaan di pasar modal. Bursa Efek Indonesia atau BEI atau Indonesia Stock Exchange atau IDX merupakan hasil penggabungan antara Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES. Penghubungan ini dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas operasional dan transaksi. BEI mulai beroperasi secara resmi pada 1 Desember 2007. Bab 2 Pembahasan. 1. Pengertian lembaga keuangan non-bank, pengertian pasar uang dan pasar modal, pengertian Bank Negara Indonesia, dan pengertian Bursa Efek Indonesia atau BEI. 2. Klasifikasi pada pasar uang, pasar modal, Bank Negara Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia. 3. Sistem kerja pada pasar uang, pasar modal, Bank Negara Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia. 4. Peran dan fungsi pasar uang, pasar modal, Bank Negara Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia. Pengertian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah institusi yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, namun tidak berbentuk bank dan tidak menerima simpanan dalam bentuk giro. Pengertian pasar uang dan pasar modal. Pasar uang atau money market adalah salah satu mekanisme atau sistem yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek atau biasanya kurang dari 1 tahun dengan pihak yang memiliki dana lebih dan ingin meminjamkan dalam jangka pendek. Pasar modal atau capital market adalah tempat atau sistem yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang atau lebih dari 1 tahun dengan pihak yang ingin menanamkan modal atau berinvestasi. Pengertian Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bursa Efek Indonesia adalah inti dari aktivitas pasar modal Indonesia, menjadi tempat resmi di mana investor dan emiten bertemu untuk memperdagangkan berbagai efek. BEI berperan besar dalam mempergerakkan perekonomian melalui penyediaan akses pembiayaan dan investasi yang efisien dan transparan. Pengertian Bank Negara Indonesia atau BNI. Bank Negara atau BNI dalam pasar uang merupakan salah satu pelaku atau partisipan yang aktif berperan dalam sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa perbankan terkait transaksi keuangan jangka pendek. Pasar uang sendiri merupakan tempat pertemuannya pihak yang membutuhkan dana jangka pendek dengan pihak yang memiliki kelebihan dana. Biasanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. 2. Klasifikasi. Klasifikasi pasar uang. Berdasarkan jenis instrumen terdapat 3. Pertama, pasar sertifikat atau certification paper market, tempat perdagangan sertifikat jangka pendek seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. 2. Pasar surat perdagangan komersial atau commercial paper market, tempat perdagangan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan misalnya promise atau surat sanggup bayar. 3. Pasar surat berharga pemerintahan, perdagangan surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Berdasarkan mekanisme transaksi, terdapat 2, pasar uang antar bank atau PUAB, transaksi peminjaman minjam antar bank untuk jangka sangat pendek, biasanya 1 atau 7 hari. 2. Pasar diskonto, tempat surat berharga penjual belikan dengan harga diskonto dari nilai nominalnya, misalnya SBI dan SBPU. Berdasarkan pelaku, terdapat 2, pasar primer, tempat pertama kali surat berharga jangka pendek diterbitkan oleh penerbit kepada investor. Kedua, pasar sekunder, tempat jual beli surat berharga jangka pendek yang telah diterbitkan sebelumnya. Klasifikasi pasar modal, berdasarkan jenis transaksi. Pertama, pasar perdana atau primary market, tempat saham atau obligasi pertama kali ditawarkan kepada masyarakat oleh perusahaan atau emiten. 2. Harga ditentukan oleh emiten dan tidak bisa dinegosiasikan. Ketiga, pasar sekunder atau secondary market, tempat jual beli surat. Berdasarkan instrumen, pertama, pasar saham, memperdagangkan saham sebagai bukti kepemilikan perusahaan.
2. Pasar obligasi, memperdagangkan obligasi sebagai surat utang jangka panjang. 3. Pasar derivatif, memperdagangkan turunan dari saham atau obligasi seperti opsi-option. Berdasarkan sifat transaksi, 1. Pasar reguler, transaksi dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan mekanisme BEI. 2. Pasar tunai, transaksi dilakukan dengan pembayaran dan penyelesaian di hari yang sama. 3. Pasar negosiasi, transaksi dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual di luar sistem reguler. Terdapat perbandingan klasifikasi pasar uang dan pasar modal. Klasifikasi Bank Negara Indonesia atau BNI. 1. Berdasarkan kepemilikan, bank milik pemerintah. BNI adalah bank BUMN dimiliki mayoritas oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN. 2. Berdasarkan jenis bank, bank umum konvensional, menjalankan kegiatan usaha perbankan secara konvensional atau bukan berbasis syariah. 3. Berdasarkan fungsi operasional, bank komersial menyediakan layanan perbankan umum, simpanan, kredit, transaksi, ekspor-impor, dan lainnya. Klasifikasi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Klasifikasi yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia. 1. Berdasarkan sektor industri IDX IC, terdiri dari 12 sektor utama, yaitu energi, bahan baku, industri, barang konsumsi primer, barang konsumsi non-primer, kesehatan, keuangan, properti dan real estate, teknologi, infrastruktur, transportasi logistik. 2. Berdasarkan papan pencatatan. Papan utama, perusahaan besar dan mapan. Papan pengembangan, perusahaan berkembang. 3. Berdasarkan indeks saham. IHSG, semua saham di BEL. IDX 80 saham liquid dan kinerja baik. ISSI saham syariah. ISG Leader, saham dengan nilai lingkungan dan sosial tinggi. 4. Berdasarkan jenis instrumen, saham equity, obligasi, bond, ETF atau reksadana, derivatif atau terbatas. 3. Sistem kerja. Sistem kerja pasar uang. Sistem kerja pasar uang mencakup mekanisme operasional dan interaksi antara pelaku di pasar uang. Berikut alur kerjanya secara umum. Kebutuhan dana jangka pendek, pihak yang membutuhkan dana, misalnya perusahaan atau bank, mencari dana dalam waktu singkat untuk menjaga likuiditas. Penawaran dana pihak yang memiliki kelebihan dana, misalnya investor, bank lain, atau bank sentral, menawarkan dana melalui instrumen pasar uang. Transaksi instrumen pasar uang. Sistem kerja pasar modal. 1. Tujuan kerja pasar modal menyalurkan dana dari investor atau pemilik modal kepada perusahaan atau pemerintahan membutuhkan pembiayaan jangka menengah hingga panjang. 2. Pelaku utama, perusahaan atau emiten, penerbit saham obligasi. Investor atau individu dan institusi, pembeli saham atau obligasi. Perusahaan efek atau broker, sekuritas, perantara jual beli. Sistem kerja Bank Negara Indonesia. Sistem kerja umum di Bank Negara Indonesia melibatkan berbagai jenis sistem kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing unit kerja, termasuk split operation, shift operation, dan work from home. 1. Split operation. 2. Shift operation. 3. Work from home atau WFH. 4. Budaya kerja. 5. Tata kelola. Sistem kerja Bursa Efek Indonesia. Sistem kerja Bursa Efek Indonesia termasuk Bursa Efek melibatkan beberapa tahapan utama melalui dari penerbitan dan pencatatan efek oleh perusahaan hingga perdagangan dan penyelesaian transaksi oleh investor melalui perantara perdagangan efek atau broker. Sistem ini juga melibatkan mekanisme pembentuk harga, pengawasan perdagangan, dan diseminasi informasi. 4. Peran dan fungsi sebagai lembaga keuangan. Peran dan fungsi pasar uang. Lembaga keuangan memainkan peran vital di masyarakat Indonesia, terutama dalam pasar uang dan pasar modal, dengan fungsi seperti menghimpun dana, menyalurkan kredit, memfasilitasi transaksi, dan memberikan informasi. Perantara, pemodal dan pengguna dana. Lembaga keuangan, terutama bank, berfungsi sebagai perantara antara pemodal atau investor dan pengguna dana atau perusahaan pemerintahan dalam pasar uang.
lembaga keuangan menerbitkan instrumen pasar uang seperti sertifikat deposito, surat berharga, dan wesel yang dapat diperdagangkan di pasar uang. Peran dan fungsi pasar modal mempertemukan pemodal dan perusahaan. Lembaga keuangan, terutama perusahaan efek, berperan dalam mempertemukan pemodal dengan perusahaan yang ingin memperoleh dana melalui pasar modal. Menawarkan instrumen investasi. Lembaga keuangan menawarkan berbagai instrumen investasi di pasar modal seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen lainnya. Peran dan fungsi Bank Negara Indonesia. Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral yang mengatur sistem keuangan, stabilitas moneter, dan nilai tukar, serta memfasilitasi pembayaran. Bursa Efek Indonesia bertindak sebagai tempat investor deten untuk saksi saham yang memfasilitasi danaan perusahaan dan tumbuhan pasar modal. Peran dan fungsi Bursa Efek Indonesia atau BEI. 1. Tempat perdagangan saham. BEI adalah tempat perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya seperti obligasi dan reksadana. 2. Pengawasan perdagangan. BEI mengawasi perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya untuk memastikan bahwa perdagangan dilakukan secara adil dan transparan. 3. Penyediaan informasi. BEI menyediakan informasi tentang perusahaan yang terdaftar di bursa serta informasi tentang perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya. Demikianlah video presentasi dari kami bertiga. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Burung Nuri terbang ke taman, singgah sebentar di Taman Dahan. Terima kasih telah menonton tayangan. Semoga berkenan dan jadi kenangan. Sampai jumpa.